Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan pada saat ini oleh karena kebaikan Tuhan yang terus-menerus mengalir di dalam kehidupan kita. Satu minggu lagi di dalam aktivitas kita boleh melaksanakan setiap kegiatan-kegiatan kita. Allah memberkati kita dan pada saat ini kita kembali berjumpa lewat ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan pelajaran kita telah memasuki pelajaran yang ke-6. Dan judul pelajaran kita adalah Saat Penghakimannya. Untuk beberapa waktu ke depan ini, mari kita memfokuskan pikiran kita. Kita mempelajari bersama-sama firman Tuhan lewat pelajaran ini. Ayat tema kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Roma 13 ayat 11 dan 12. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudaraku, pekabaran 3 malaikat secara kolektif berisikan suatu pekabaran ilahi, kabar baik bagi saudara dan saya, yang dikirim surga di mana tujuannya adalah untuk mempersiapkan dunia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Pekabaran ini dirancang oleh Allah agar memiliki dampak praktis di dalam kehidupan saudara dan saya. Pekabaran ini juga menyatakan rencana Yesus bagi kehidupan di akhir zaman. Pekabaran 3 malaikat itu lebih dari sekedar doktrin teoritis yang memiliki dampak kecil pada kehidupan kita. Walaupun pekabaran itu membawa amaran hikmat kepada yang belum bertobat yang tidak bisa diabaikan, tujuan utamanya adalah menarik kita lebih dekat, lebih erat kepada Yesus. Kita harus menyatakan bahwa waktu penghakiman telah tiba. Dan kalau kita membaca di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7, di sana dikatakan bahwa setiap manusia akan diadili kapan? Sekarang. Mengapa penghakiman dimulai? Bukankah nanti penghakiman ini akan datang, tetapi belum sekarang? Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah kita bisa tahu kapan itu akan dimulai? Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mempelajari Daniel 8 dan 9. Itu menggambarkan waktu penghakiman. Jadi kita akan memfokuskan pikiran kita lebih khusus lagi di dalam Daniel pasal 8 dan Daniel pasal 9. Kita akan melihat bersama-sama mengenai penghakiman dan pembersihan tempat suci. Apa maksudnya itu? Kita juga akan belajar mengenai nubuatan untuk mengetahui waktu penghakiman. Ada 2300 hari, 70 minggu, dan minggu terakhir. Apa maksudnya dengan penanggalan-penanggalan ini? Dan ada waktu penghakiman. Mari kita lihat pelajaran kita berikut ini. Daniel 8 ayat 13 dan 14 mengatakan, kemudian ku dengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak? Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Kalau kita mempelajari di dalam Imamat pasal 16, di sana menjelaskan bagaimana pembersihan tempat kudus dilakukan pada hari pendamaian. Kita tahu bersama bahwa setiap hari ada korban pagi dan korban petang yang dilakukan oleh bangsa Israel. Supaya mereka dapat mengakui akan kesalahan mereka dapat dibersihkan, mereka harus membawa korban. Dan 1 tahun 1 kali ialah hari Grafirat atau hari raya pendamaian, di mana imam harus berpindah dari bilik yang suci dan dia harus masuk ke bilik yang maha suci, imam besar tersebut. Dan dia harus mempertanggungjawabkan setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel selama 1 tahun tersebut. Apakah Allah akan mengampuni bangsa Israel ini secara bangsa atau tidak? Dan ini disebut dengan hari pendamaian. Itu adalah simbol dari imam besar kita atau Yesus Kristus yang membersihkan bait suci surgawi di dalam Ibrani 9 ayat 23 dan 24. Hari pendamaian adalah saat penghakiman bagi bangsa Israel. Mereka harus bertobat dan meminta pengampunan atas dosa-dosa mereka untuk diyakinkan kembali bahwa mereka benar-benar telah diampuni. Di dalam Imamat 16 ayat 29 sampai 30. Dan kalau kita melihat nubuatan tentang penyucian tempat kudus di dalam Daniel 8 ayat 14 mengacu pada akhir zaman. Daniel diberitahu kapan tempat suci surgawi akan dibersihkan dengan penghakiman berdasarkan pengorbanan Yesus, bukan karena ada dosa di surga, tetapi untuk mengakhiri kejahatan. Dan ini merupakan kabar baik bagi mereka yang setia kepada Tuhan, bahwa Allah menyediakan solusi ini supaya kita akan terus ada di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah melupakan, bagi bangsa Israel mereka telah mengetahui bahwa hari pendamaian merupakan hari penghakiman.
dan mereka jelas mengerti arti pembersihan tempat kudus duniawi. Dan kalau kita melihat di dalam Daniel 8 ayat 13 dan 14, ini merupakan rentan waktu yang sangat lama, di mana Allah memberitahukan kepada Daniel kapan tempat suci surgawi akan dibersihkan dengan penghakiman berdasarkan pengorbanan Yesus. Yesus melakukan segala sesuatu bagi kita, bukan karena usaha-usaha kita. 2300 hari. Daniel 8 ayat 26 mengatakan, adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar, tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Kalau kita melihat di dalam Daniel pasal 8 ini, Daniel melihat ada suatu penglihatan yang aneh, yakni seekor domba jantan bertanduk 2, seekor kambing jantan dengan tanduk yang pecah menjadi 4, sebuah tanduk kecil yang mengambil korban dan dijatuhkannya ke tempat kudus, dan 2 orang kudus yang berbicara tentang hari dan pembersihan. Dan ketika Daniel melihat akan penglihatan ini, dia tidak mengerti. Daniel tidak dapat memahami apa maksud dari penglihatan ini. Namun, Gabriel menjelaskan kepada Daniel mengenai apa maksud dari penglihatan ini. Dan kalau kita melihat dalam Daniel 8, Gabriel memulai penjelasannya tentang nubuatan 2300 petang dan pagi. Dia menyebutkan bahwa domba jantan itu mewakili Media Persia dan kambing jantan mewakili Yunani. Meskipun tidak disebutkan namanya seperti 2 kekuatan sebelumnya, entitas berikutnya ialah tanduk kecil. Dan tanduk kecil ini setelah Yunani, dan itu adalah kerajaan Roma. Dan dia kemudian menggambarkan semacam fase agama politik Roma di mana kebenaran dihempaskan ke bumi dan mengganggu pelayanan Kristus di surga. Dan kalau kita melihat di dalam Daniel 8 ayat 14, ini merupakan klimaks dari pasal ini, yakni pembersihan tempat kudus. Ini merupakan jawaban Allah terhadap tantangan kuasa duniawi dan agama yang telah berusaha untuk merebut otoritas Allah. Itu adalah bagian dari solusi ilahi Allah untuk masalah dosa. Dan penglihatan 2300 hari atau 1 hari sama dengan 1 tahun sesuai dengan Yehezkiel 4 ayat 6 dan juga bilangan 14 ayat 34. Dan itu adalah benar. Gabriel tidak menjelaskan bagian dari 2300 hari ini. Itu bagian yang Daniel tidak mengerti. Di dalam bahasa Ibrani kata hazon digunakan untuk merujuk pada seluruh penglihatan di dalam ayat yang pertama. Sedangkan dia menggunakan kata mar'ah digunakan untuk merujuk pada 2300 hari. Jadi Daniel tidak mengerti akan maksud dari penglihatan ini. Itulah sebabnya ayat 26 mengatakan, sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Pada saat ini kita akan mempelajari bersama kapan 2300 tahun itu dimulai dan kapan berakhir. 2300 petang dan pagi ini dimulai pada periode kerajaan Media Persia dan berakhir pada akhir zaman. Kita boleh lihat itu di dalam Daniel 8 ayat 19 dan 20. Mari kita lihat sedikit mengenai tanduk kecil. Bagaimana catatan tentang tanduk kecil ini? Beberapa menafsirkan tanduk kecil sebagai Antiochus Epiphanes, seorang raja Seleukia yang menodai kuil Yerusalem dan termasuk salah satu dari 4 kerajaan yang berasal dari Yunani. Namun, tindakan tanduk kecil itu terjadi sampai akhir zaman kalau kita lihat di dalam ayat 19. Sedangkan Antiochus meninggal pada tahun 164 sebelum Masehi, jauh lebih awal dari akhir zaman. Itulah sebabnya tanduk kecil tidak dapat disematkan kepada Antiochus Epiphanes. Tanduk kecil itu muncul dari salah satunya di dalam ayat yang ke-9. Oleh karena itu, tanduk kecil itu keluar dari salah satu dari keempat angin langit di dalam ayatnya yang ke-8 di dalam Daniel pasal 8. Itu datang dari barat Palestina dan Yunani. Dan siapakah tanduk kecil tersebut? Roma. Kita akan lihat lebih lanjut lagi mengenai pelajaran ini. 70 minggu. Apakah yang dimaksudkan dengan 70 minggu ini? Daniel 9 ayat 23 mengatakan, jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Apakah yang penting dan penglihatan apakah itu? Kalau kita lihat, Gabriel datang ke hadapan Daniel lagi untuk menjelaskan penglihatan itu kepadanya. Apakah yang dimaksudkan dengan penglihatan itu? Kata penglihatan di dalam bahasa aslinya yang ditulis di dalam Daniel pasal 8 ialah mar'ah, yang mengacu pada 2300 hari atau 2300 tahun. Itulah sebabnya dengan cara ini Daniel dapat memahami apa yang tidak dia ketahui sebelumnya. 70 minggu atau 490 tahun menurut prinsip hari
tahun yang kita telah pelajari sebelumnya adalah keputusan atau pemotongan, atau dalam bahasa Ibrani-nya adalah catak bagi umat Israel. Jadi 70 minggu ini dipotong dari 2300 hari, atau satu hari sama dengan satu tahun, itu berarti 2300 tahun. Di dalam Daniel 9 ayat 24 mengatakan 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu. 70 minggu terdiri dari 490 hari, karena satu hari nubuatan sama dengan satu tahun literal, itu berarti 490 tahun literal. Selama 49 tahun pertama atau 7 minggu, mereka harus membangun kembali Yerusalem. Ini terjadi pada zaman Esra dan Nehemia sejak 457 sebelum Masehi. Mereka harus mempersiapkan diri untuk menerima Mesias selama 434 tahun atau 62 minggu sampai tahun 27 Masehi. Dan setelah kematian Mesias, Yerusalem dan Bait Suci akan dihancurkan. Kalau kita melihat penjabaran dari 70 minggu ini di dalam Daniel pasal 9 ayatnya yang ke-25, 26, dan juga 27. Di sana terbagi atas 7 kali 7 masa, 62 kali 7 masa, dan 1 kali 7 masa. Dan di bagian awal dari 70 minggu, yakni 7 kali 7 masa atau 49 tahun. Lalu ada 62 kali 7 masa atau ada 434 tahun. Dan juga ada 1 kali 7 masa, yakni 7 tahun. Kita akan lihat peristiwa demi peristiwa yang berkaitan dengan 70 minggu sampai pada akhirnya genap 2300 petang dan pagi di dalam pelajaran kita berikut ini. Pada saat ini mari kita lihat 2300 petang dan pagi atau 2300 tahun yang dimaksudkan di dalam Daniel 8 ayatnya yang ke-14. Periode ini dimulai dari kerajaan Media dan berakhir pada akhir zaman. Dan tadi kita sudah membahas sepintas mengenai 70 minggu ini, di mana terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah 7 kali 7 masa di dalam Daniel 9 ayat 25, dan itu merupakan 49 tahun, dan itu dimulai pada tahun 457 BC yang kita sudah lihat sebelumnya, di mana Artasasta memberi Yerusalem otonomi politik dan yudisial penuh. Dia menunjuk Esra sebagai legislator dan Nehemia mulai membangun kembali Yerusalem. Lalu ada bagian yang kedua dari 70 minggu, yakni 62 kali 7 masa atau 434 tahun. Itu dimulaikan pada 408 BC sampai 27 AD. Peristiwa apakah ini? Di dalam kurun waktu ini, orang-orang Yahudi harus mulai mempersiapkan kedatangan Mesias Sang Pangeran, yakni Yesus, yang akan diurapi dengan baptisannya. Karena kita tahu bersama dalam catatan sejarah juga mencatat bahwa tahun 27 merupakan peristiwa di mana Yesus dibaptiskan. Jadi di sini kita melihat bagian dari 70 minggu, kita sudah temukan ada 7 kali 7 masa, yakni 49 tahun, dan juga 62 kali 7 masa, yakni 434 tahun. Jadi kalau kita total ini berarti ada 69 minggu. Berarti masih ada 1 minggu lagi. Apa maksudnya ini? Mari kita lihat. Minggu terakhir. Daniel 9 ayat 27 mengatakan, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Apakah maksudnya ayat ini? Yesus dan para rasul memberikan Israel kesempatan terakhir untuk menerima perjanjian Allah selama 7 tahun, yakni dari 27 Masehi sampai 34 Masehi. Di tahun 27 Masehi di mana Yesus dibaptiskan, memulaikan akan pelayanannya kepada banyak orang sampai tahun 34 ketika Stefanus dilontari dengan batu. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan, tetapi mereka terus-menerus menolak Allah. Dan ini merupakan tahun-tahun terakhir di mana Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi bangsa pilihan Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita tahu bersama di dalam sejarah mencatat bahwa Israel menolak Mesias dengan membunuh Stefanus. Mereka menolak akan pekabaran keselamatan pada tahun 34 Masehi. Mereka menolak perjanjian itu sebagai suatu bangsa. Di tengah periode itu Yesus disalibkan 3,5 tahun setelah dia dibaptis. Jadi sekitar tahun 31 Masehi. Dan di tahun 34 Stefanus dilontari dengan batu, sehingga bangsa Israel ditolak sebagai bangsa pilihan. Ia meneguhkan perjanjian itu dengan kematiannya, dan korban di bait suci menjadi tidak berarti. Mari kita lihat bagian berikut ini, yang sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa 457 sampai 408, 49 tahun Artasasta memberikan kebebasan ataupun otonomi kepada bangsa Israel untuk membangun kembali Yerusalem. Dan 408 BC sampai 27 AD di mana orang-orang Yahudi harus mulai mempersiapkan kedatangan Mesias Sang Pangeran atau Yesus Kristus yang akan diurapi dengan baptisannya. Dan kita lihat bagian ini selanjutnya. Yesus memberikan kesempatan kepada bangsa Israel selama 1 kali 7 masa atau 1 minggu, atau 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 hari sama dengan 1 tahun, berarti
7 tahun, sehingga mereka tidak akan ditolak sebagai bangsa pilihan. Dan pertengahan dari 1 minggu atau 7 hari ini, yakni di tahun 31, di mana Yesus meneguhkan perjanjian dengan darahnya, dengan demikian membatalkan sistem pengorbanan yang lama. Seluruh sistem upacara yang dimulaikan sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, potong korban, sampai Yesus mati di kayu salib itu sudah selesai. Dan 3,5 tahun selanjutnya dari nubuatan 1x7 masa atau 7 tahun ini jatuh di tahun 34 AD, yang tadi sudah disampaikan bahwa bangsa Israel menolak perjanjian sebagai bangsa pilihan ketika Sanhedrin memerintahkan rajam terhadap Stefanus. Israel menolak perjanjian itu sebagai suatu bangsa. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Gabriel mengakhiri penjelasannya dalam Daniel 9 ayat 21. Namun Daniel 9 hanya mencakup 490 tahun pertama dari periode 2300 tahun. Atau dengan kata lain hanya mencakup dari tahun 457 BC sampai 34 AD. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah yang terjadi selama 1810 tahun lainnya sehingga itu genap 2300 tahun? Tanduk kecil mencoba menghancurkan umat Allah dan menggantikan pengorbanan Yesus dengan penyembahan palsu. Itu menyerang fondasi tempat suci surgawi di mana Yesus menjadi perantara bagi kita. Itu mengajarkan konsep palsu tentang Tuhan dan keadilannya. Karena dosa orang-orang, kedurhakaan orang-orang, tempat kudus harus dibersihkan yang hanya terjadi dengan darah binatang. Sama halnya dengan kita. Kita membutuhkan seorang juru selamat yang kehidupannya dilambangkan oleh hewan-hewan yang dibunuh pada hari pendamaian sebagai satu-satunya cara untuk membuatnya melalui penghakiman. Pembersihan bait suci dimulai pada tahun 1844. Allah dibenarkan dan umatnya dihakimi dan ditebus. Apa yang harus kita lakukan? Bertobat dan memberitakan Injil. Kita tahu bersama di dalam pergerakan sejarah gereja kita ada masa kekecewaan di mana mereka beranggapan bahwa pada waktu itu Yesus akan datang di tahun 1844. Akhir dari masa 2300 petang dan pagi. Tetapi pada akhirnya Yesus tidak datang pada waktu itu. Mereka kecewa, tetapi 1 hari setelah kekecewaan tersebut, penglihatan didapatkan oleh Hiram Edson dan dia melihat bahwa imam besar berpindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci untuk mengadakan pendamaian. Dan pada saat itulah dimulaikanlah penghakiman sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali atau dikenal dengan pre-advent judgment atau investigative judgment. Jadi kalau kita boleh lihat bagan dari 2300 petang dan pagi atau 2300 tahun ini adalah sebagai berikut. 70 minggu atau 490 tahun dibagi 3 bagian, yakni 49 tahun atau 7 kali 7 masa, dimulaikan dari tahun 457 sampai 408, dan juga 62 kali 7 masa, yakni 434 tahun, dari 408 sampai 27, dan 1 kali 7 masa atau 7 tahun, yakni dibagi pertengahan minggu, 3,5 tahun, 3,5 tahun. Di pertengahan minggu tersebut, Yesus mati di kayu salib. Dia menghentikan semua sistem pengorbanan. Dan 7 tahun ini merupakan kesempatan terakhir kepada bangsa Israel sebagai bangsa. Apakah mereka mau terus setia kepada Tuhan atau tidak? Dan pada akhirnya mereka menolak akan perjanjian itu sebagai suatu bangsa. Dan kita melihat ada 1810 tahun. Dan kalau kita kembali lagi ke Daniel 9 ayat 24 menyatakan bahwa 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu. Bahasa aslinya tadi kita sudah lihat adalah ditetapkan itu merupakan dipotong. Dari apa? Dari 2300 petang dan pagi. Gabriel merujuk 2300 petang dan pagi dengan menggunakan kata mar'ah atau penglihatan itu, penglihatan 2300 petang dan pagi. Jadi apabila 2300 dikurangi 490 tahun atau dipotong 490 tahun, sisanya adalah 1810 tahun. Dan dari tahun 34, akhir dari 1810 tahun jatuh pada 1844. Kita dapat menyebut periode terakhir ini sebagai zaman bangsa-bangsa lain. Setelah 2300 tahun, pengadilan investigasi dimulai. Setiap orang di alam semesta dapat melihat keadilan Tuhan saat Dia menebus kita. Itulah sebabnya Wahyu pasal 14 ayat 7 mengatakan, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Allah telah melakukan segala sesuatu untuk kita. Dia menginginkan kita untuk takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam setiap situasi kehidupan kita. Karena Allah mengontrol kehidupan saudara dan saya, bahkan di sepanjang sejarah dunia ini.
Mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang 1 minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan, karena Allah mengasihi kami umat-umat-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.